teman kontrakanku dihantui setan yang mengajaknya untuk bunuh diri. Perkenalkan, namaku Lala, dan ini kisah nyata pengalaman hororku selama mengontrak rumah. Aku heran kenapa hanya Aira yang diganggu di rumah kontrakan itu, sementara aku, Putri dan Linka tidak. Hingga tiba-tiba setelah beberapa hari kejadian yang menimpa si Aira, aku punya kebiasaan baru, yaitu setiap tidur perasaanku tidak tenang. Aku baru bisa tertidur saat menjelang subuh ketika masjid sudah terdengar orang mengaji. Bahkan ketika tidur, wajahku terasa seperti sedang ditutup oleh bantal hingga membuatku merasa tidak tenang. Aku pun akhirnya menceritakan hal ini pada Putri dan Linka. Awalnya Putri hanya merespon seadanya, namun akhirnya dia pun juga buka suara bahwa mengalami hal yang tak kalah seramnya. Jadi pernah ketika si Putri saat tengah malam sedang mengambil air minum, dia melihat sosok perempuan berdiri di antara pintu kamar mandi dan pintu kamar Lala, yang mana sosok itu terlihat jelas seperti tembus pandang. Lalu aku pun bertanya-tanya kenapa hanya aku yang sering diganggu, apa karena jarang beribadah ya? Lalu kami semua terdiam. Setelah sadar diri, dan kami mulai mendekatkan diri beribadah kepada Tuhan, kami jarang dihantui lagi. Seminggu kemudian, setelah sebelumnya tidak ada kejadian, tiba-tiba Linka mengalami seperti yang dialami Aira, yaitu kesurupan sambil berteriak histeris. Aku dan Putri lalu memanggil Pak RT dan untuknya berhasil diruqyah dan Linka jatuh tak sadarkan diri. Ternyata, itu terjadi karena saat itu kata Linka, dirinya sedang galau karena ada masalah dengan pacarnya. Tidak jauh beda dengan Aira yang kesurupan saat sedang galau. Setelah kejadian itu, pada suatu malam, Putri dan Linka tiba-tiba seperti mau pergi bersamaan, katanya mau pergi ke sebuah acara. Aku pun bertanya kalian mau kemana, karena aku agak takut sendirian di rumah. Kata Putri mereka mau ke acara makan-makan sebentar doang kok di kantor, kalau mau ikut juga boleh. Tapi karena katanya sebentar, aku mending milih di rumah aja. Setelah mereka pergi tanpa aku ikut, aku merasa menyesal tidak ikut mereka karena tiba-tiba rasa takutku di rumah itu muncul. Aku tiba-tiba seperti marah dan galau, merasa kenapa mereka tega meninggalkan aku sendirian di rumah. Karena sudah agak malam banget dan mereka tidak pulang-pulang, aku akhirnya menelpon temanku bernama Yai untuk menemaniku. Ketika jam 1:30 pagi, tiba-tiba aku terkagetkan melihat sosok wanita tembus pandang yang diceritakan si Putri. Dan tiba-tiba ada suara benda jatuh dengan keras di dapur. Aku sontak langsung memutar aplikasi ayat-ayat suci di HP-ku dengan kencang. Karena penasaran, aku mencoba merekam seisi rumah dengan HP yang masih memutar lantunan ayat suci. Dan tiba-tiba setelah aplikasi berhenti memutar ayat-ayat suci dan aktivitas merekamku selesai, terdengar suara jelas di telingaku berkata, "Matikan suaranya." Aku sontak lari terbirit-birit keluar rumah dan pergi ke rumah Pak RT. Untungnya Pak RT mau menerimaku untuk menginap sebentar di situ sampai pagi setelah aku ceritakan hal yang terjadi barusan. Setelah paginya, aku balik ke rumah. Tapi kenapa Putri dan Linka belum juga balik ke rumah? Hingga sampai sore sekitar jam 5 sorenya, aku masih penasaran, kenapa mereka juga belum balik juga ke rumah kontrakan. Lalu aku pun marah dan frustasi, membanting barang-barang di sekitarku. Tiba-tiba muncul suara bisikan di telinga kiriku berkata, "Mati-mati bunuh." Mungkin ini seperti yang didengar si Aira. Karena suaranya terdengar terus, aku langsung berteriak, "Diam. Aku takut neraka." Bunuh diri itu balasannya neraka, berhenti menghasutku. Setelahnya aku pergi ke rumah Pak RT. Di rumah Pak RT aku menelpon ibuku dari kampung dan meminta menjemputku segera. Setengah jam kemudian, aku dijemput orang tuaku dan pamit ke Pak RT. Aku bahkan meninggalkan barang-barangku di rumah kontrakan itu tanpa membawanya ke kampung. Aku tak sudi balik ke rumah itu. Setelah perginya aku dari kontrakan itu, kata ibuku, baik Putri maupun Linka, tidak ada yang kembali ke rumah kontrakan itu untuk mengambil barang-barang mereka. Bahkan aku belum berhubungan atau komunikasi lagi dengan mereka sejak ditinggalkan malam itu sampai sekarang.